Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Dedi Ahmadi, nomor induk mahasiswa 24201504, MK Manajemen Keuangan untuk Eksekutif, dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME, Program Studi Manajemen Inovasi Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mencoba melakukan analisis sebuah video yang berjudul Risk Management Process and Approach. Ide utama di dalam video tersebut, kajian ini memiliki 4 ide utama. Yang satu, pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Manajemen risiko dipahami sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau ancaman yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko berasal dari faktor finansial, operasional, strategis, hukum, reputasi, hingga lingkungan dan cyber. Klasifikasi yang harus dipahami. Yang pertama, kajian yang menekankan bahwa organisasi harus memahami berbagai jenis risiko, di antaranya risiko finansial, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko lingkungan, dan risiko keamanan data cyber. Pemahaman kategori risiko membantu organisasi menyusun prioritas pengelolaan risiko yang tepat. Yang ketiga, proses manajemen risiko sebagai siklus berkelanjutan. Kajian yang menyampaikan bahwa manajemen risiko terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, mitigasi dan penanganan risiko. Yang keempat, monitoring risiko. Yang kelima, komunikasi risiko. Proses ini harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali. Yang keempat, pentingnya budaya sadar risiko. Untuk keberhasilan implementasi, organisasi harus membangun budaya yang mendukung kesadaran risiko melalui 1. Komitmen kepemimpinan. 2. Pelatihan dan edukasi. Yang ketiga, komunikasi secara terbuka. 4. Integrasi risiko dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. 2. Pendekatan strategis yang dibahas. Pendekatan strategis yang dibahas yaitu menjelaskan strategi inti dalam manajemen risiko yang digunakan organisasi untuk menghadapi berbagai risiko. Pendekatan yang strategis tersebut meliputi 1. Menghindari risiko. Avoidance. Organisasi memilih tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, contoh tidak masuk pasar yang berisiko tinggi. Yang kedua, mengurangi risiko, mitigasi risiko atau reduction, mengurangi peluang atau dampak risiko dengan prosedur keselamatan, peningkatan kontrol internal, teknologi pencegahan. Yang ketiga, memindahkan risiko atau transfer. Risiko dialihkan kepada pihak lain melalui 1. Asuransi, 2. Kontrak, yang ketiga, outsourcing risiko tertentu. Yang keempat, menerima risiko atau acceptance. Organisasi menerima risiko jika biaya mitigasi lebih besar daripada potensi kerugian. Yang kelima, berbagi risiko atau sharing. Risiko dibagi melalui 1. Kemitraan, 2. Joint venture. Pendekatan pendukung lainnya. Kajian juga menyebutkan strategi pendukung yang memperkuat proses manajemen risiko, penggunaan teknologi dan software seperti risk management tools, analisis statistik dan simulasi, dashboard monitoring, sistem RMICS. Yang kedua, integrasi risiko dalam operasi dan keputusan. Risiko harus menjadi bagian dari 1. Pengelolaan proyek, 2. Perencanaan strategis, yang ketiga, operasi harian. Yang ketiga, pengawasan dan review berkala. Monitoring berkelanjutan memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Kesimpulan ringkasan, secara keseluruhan, kajian dalam video ini menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses strategis berkelanjutan yang bertujuan menjaga keberlanjutan bisnis, melindungi aset, mendukung pencapaian tujuan strategis. Pendekatan utama mencakup avoid, reduce, transfer, accept, share yang diperkuat oleh teknologi budaya organisasi dan sistem monitoring. Referensi buku. Yang pertama, ISO 300 Risk Management, standar internasional untuk prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko, penerbit International Organization for Standardization. Yang kedua, COSO, Enterprise Risk Management, kerangka kerja ERM yang menjelaskan identifikasi, mitigasi, dan monitoring risiko dalam organisasi. Referensi jurnal ilmiah yaitu 1. Enterprise Risk Management Review, Critical and Research Direction, jurnal Long Range Planning, penulis Bromi Meli, Madsen and Ned, 2015.
relevan untuk ERM, strategi mitigasi risiko integrasi dalam keputusan strategis. Yang kedua, the effectiveness of risk management practice. Penulis Arena Arma Boldi Azon 2010 relevan untuk implementasi risk management di organisasi. Yang ketiga, the impact of risk management on organization performance. Jurnal International Journal of Business and Social Science membahas hubungan antara manajemen risiko dengan kinerja organisasi. Adapun referensi yang melalui artikel yaitu pertama, VWC Risk in Review Report Annual membahas tren global manajemen risiko teknologi dan integrasi risiko ke strategi bisnis. Yang kedua, Deloitte Global Risk Management Survey analisis perkembangan risk management di perusahaan multinasional. Yang ketiga, KPMG Emerging Risk and Enterprise Risk Management membahas risiko baru, digital risk dan cyber security. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.